Sing kejedot. Iya desainer lagi terlalu Dia gaya-gaya aku sulit bisa masuk. Kejedot. Halo semuanya, petualangan Arung Tepian kita lanjutkan ya teman-teman. Setelah di episode sebelumnya kita berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak dengan kapal DLN Mandalika, di episode kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dengan kapal yang sama. Dan buat kalian yang baru ketemu video ini adalah perjalanan saya Arung Tepian mengarungi tepian Sungai Mahakam dari hilir menuju ke hulu. Jadi biar jalan ceritanya nyambung, silakan ditonton episode sebelumnya ya. Dan info-info penting dari trip ini saya sematkan di kolom deskripsi. So, buat kalian yang penasaran kelanjutan cerita dan ada drama apa aja di kapal, simak videonya sampai selesai. Let's go! Oke, kita nunggu sunrise sambil ngopi-ngopi di sini teman-teman. Beli kopi di sini segelas 10.000, terus aqua besar itu kemarin Pak De beli 20.000. Jadi kalau kalian mau naik kapal seperti ini, mending belanja di bawah sih, di Indomaret atau di Alfa sebelum naik ke pelabuhan, atau di toko-toko di sebelum pelabuhan juga harganya jauh lebih murah. Ya, nanti rencana kita sampai itu sekitar jam malam sih, jam 8 jam 9 kalau kita lihat kondisi jalannya seperti ini ya. Memang nggak secepat kapalnya DLU yang kemarin saya naik dari Balikpapan menuju ke sini teman-teman. Nah, kemarin aku sempat nanya ke orang kapalnya, katanya kita sampai itu durasi perjalanan sekitar 36 jam. Ini speednya cuma 22-23 km per jam. Jadi kemarin sempat ngecek di yang DLU itu sekitar 28 ya, kalau 28-29. Jadi memang lebih lambat dari kapalnya DLU. Dan ya, kita nunggu makan pagi di sini sambil nunggu sunrise. Kita ngopi-ngopi dulu. Let's go. Perjalanan naik kapal ini nggak boleh lepas dari termos kopi kalau saya teman-teman. Harus ada kopi terus. Oke, kita nunggu sunrise. Tapi kayaknya agak sedikit mendung sih hari ini. Semoga aja sunrise-nya bagus ya. Terus tadi Pak De udah bangunin saya kan, subuh gitu. Kupikir dia udah subuhan teman. Katanya, wah aku udah subuhan duluan katanya. Pas sampai di musola baru azan, kayaknya dia subuhnya kecepatan ikut jam. Oke teman-teman, sekarang jam 6:27. Ini jam masih Indonesia Barat sih, sekarang udah jam 7:27. Sudah ada pengumuman pengambilan makan, tapi masih ngantri nih. Kita tunggu dulu ya. Masih kejedot. iya desainer lagi terlalu Dia gaya-gaya aku sulit bisa masuk. Kejedot. Walat ya. Ya teman-teman, kita ambil makan dulu ya di sini. Ya teman-teman, kita ambil airnya.
Dua Pak. Oke teman-teman, menu makan pagi kita di hari kedua ini adalah ini ceng. Wah, ayam guys, ayam ada sayur sama dapat air mineral ini. Babini. Terima mas. Selamat makan. Oke teman-teman, kita makan ya. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sambal hijaunya dari cabai hijau, ada sayuran dan ada ayam. Terima, selamat makan. Dengan harga 450.000 kita sudah dapat makan 3 kali sehari. Jadi kita sekitar 36 jam tuh sekitar dapat makan 5 kali kan. Dan menunya dari kemarin tuh enak-enak sih menurutku. Tiap makan ada sambelnya, itu yang penting banget sih karena orang Indonesia ini kurang lengkap makannya kalau nggak ada sambal. Mantap. Dan menunya juga pas buat sarapan. Dan untuk pengambilan tiket kalian wajib pakai untuk pengambilan makan kalian wajib pakai tiket, jangan nunjukin nanti di scan barcode-nya. Sama tuh guys. Oke teman-teman, kita mau nyantai di luar. Kita bisa keluar tuh nyangkut. Ini yang jadi bad habit masyarakat Indonesia adalah ini nih, rokok dibuang sembarangan. Itu puntung-puntung rokok ini apa sih susahnya dibuang ke tempatnya? Nah, ketika ada sinyal gini teman-teman langsung pada keluar semua. Nah, ini terutama ini nih, ada sinyal. Nanti cepat 5 menit. Ada wifi ternyata di sini teman-teman. Gratis coba 5 menit. Cepat gratis Anda. Ya coba lah. Voucher kita coba cek harga voucher. Ini petugas ya paling. Oh iya kayaknya. Tapi ada beberapa router malah aku melihat di kamar kita ada router gede. Di tempat makan ada router gede. Oke teman-teman, sekarang jam 11:15 kita sampai di sini nih. Nggak kelihatan ya. Nah, dari sini ke Balikpapan masih lumayan jauh ya. Itu kita menyisir di pinggir daratan. Jadi masih dapat sinyal di sini. Paket ABK. Bulan 150. Halo teman-teman, ternyata di kapal DLN ini ada wifi dan voucher internetnya itu bisa dibeli ya teman-teman via online atau via internet. Dan kalau kalian mau beli itu dikasih waktu gratis internet tuh 5 menit. Nah ini untuk proses pembelian vouchernya. Sementara untuk harga vouchernya itu untuk 2 giga itu harganya 30.000. Dan kalian bisa beli ini ketika masih ada di Surabaya ataupun sudah di tengah laut ini. Yang pasti kalian dapat internet dulu ya untuk buka website pembelian vouchernya. Dan kalau kalian tidak mau beli, pastikan kalian pakai produknya Telkomsel karena biasanya akan lebih banyak sinyal ketika di lautan. Pada nyari sinyal di sini teman-teman. Tadi udah beli wifi, langsung kabur dia. Ini antriannya panjang, alat scan-nya rusak teman-teman. Lagi diperbaikin. Ada gangguan sistem tadi. Barusan bisa. Oke teman-teman, ini kita makan siang di hari kedua. Menunya ada udang, ada sayur sama nasi plus sambal hijau. Ini daftar harganya teman-teman. Dan di beberapa tempat tuh ada router wifi seperti ini ya. Ini bisa kalian konekin ke HP kalian dengan beli voucher tadi itu yang dibeli Pak D, harganya 30.000, dapat 2 giga. Oke teman-teman, selamat siang. Ini kita sudah habis makan siang di sini. Terus kegiatannya ya ini udah makan tidur. Ini ada yang ngedit tentang dapat kuota dari wifi. Dari kemarin kita nggak tahu soalnya ada wifi. Baru tadi dia beli 2 giga itu 30.000.
Dan kondisinya seperti ini, kasurnya seperti ini teman-teman. Ada kasur, terus ada rak di sini. Ini buat naruh-naruh barang. Jadi masing-masing orang dapat satu rak gini. Terus ini mentok banget ya. Ini kalau saya berdiri tegak, kalau berdiri tegak tuh nggak bisa mentok di kepala. Dia harus nunduk-nunduk ini. Jadi emang cocoknya buat tiduran sih. Terus apa ya? Kasurnya sih enak ya, kasurnya empuk dan ya kalau kecoak mah di mana-mana ada ya. Cuma nggak banyak sih. Nah, tadi sempat 1-2 lihat gitu. Terus ke tips ya buat kalau kalian tidur nggak bisa kena terang itu di bangku bawah seperti ini. Tapi kalau kalian tuh punya fobia dengan ruangan sempit, bagusnya di atas. Ini kalau saya agak di bawahnya agak-agak gimana gitu kalau sumpek rasanya gitu teman-teman. Tapi kalau kalian mau tidur di atas itu harus pakai apa ya? Pakai buff atau pakai penutup mata buat tidur gitu. Jadi biar enak tidurnya. Oke, kita ngopi-ngopi dulu. Kita nanti sampai itu sekitar jam 1 malam. Jam 1 dini hari sampai di Balikpapan. Karena ternyata butuh waktu 38 jam dari Surabaya menuju ke sana. Dapat free makan 5 kali. Kita udah makan berapa kali, Le? 4. Udah 4 kali ya? Ini yang keempat. Berarti tinggal 1 sore lagi. Tinggal dapat jatah 1 kali lagi nanti sore makannya. Ini duduk dulu biar ininya turun nasinya. Karena baru banget makannya. Terus kalau di-compare sama trip yang sama ya dengan DLU, saya pernah naik dari Balikpapan sampai ke Surabaya. Itu butuh waktu cuma sekitar 32 jam untuk sampai gitu. Jadi lebih cepat, speednya juga lebih cepat dengan kapal DLU ya. Kemarin sempat ngetes itu sekitar 30 atau 31 gitu km per jam. Nah ini tuh cuma 20, 23 gitu speednya. Jadi emang lambat sih, lebih lambat. Jadi tapi ya perbedaan 200.000, tiket DLU kan 650 ya. Ini tuh 450 dewasa. Jadi buat sebagian orang kayak gua itu penting banget sih, nggak apa-apa lah beda 6 jam, yang penting masih cuma 200.000. Itu, tapi ya tergantung kalian. Pilihannya lebih luas gitu maksudnya. Kalau segmentasinya ke sini naik ini, kalau segmentasi ke atas naik yang DLU gitu. Oke, kita istirahat dulu. Ada yang sibuk ngedit. Mas. Kita sudah menyisir pinggir daratan dari Pulau Kalimantan teman-teman sampai ke Balikpapan nanti. Oke, jam 3 kita mau jalan-jalan ke kantin belakang teman-teman. Ada yang kelaparan tuh. Kita minta nyari pop mie. Perjalanan gak lengkap kalau enggak ngepopi katanya, duta popi sama dia. 14.53. Sinyal udah mulai hilang-hilang, kita udah mulai menjauh dari pulau. Dijajanin pop mie guys. Dua pop mie berapa nih? 30. Satunya 15.000. Ini kalau kopi-kopian satunya 10.000. Ini kerupuk 10.000. Ini saya itu lagi seneng dengan yang ini teman-teman, rasa kari. Tapi rasa kari biasa kan rasa ayam yang merah itu. Kopi deh kok Indomie. Kemarin di kereta nyobain Indomie yang rasa tori itu kayaknya kurang kalau menurutku. Oke teman-teman, nggak lengkap kalau kita ngapal nggak makan pop mie. Adek. Turun mateng guys. Mantap. Ini banyak ketemu dengan tongkang-tongkang batu bara. Oke teman-teman, sekarang jam 17.15 dan sebentar lagi kita akan nungguin sunset di sini teman-teman. Sunsetnya kayaknya hari ini bagus juga kayak kemarin. Ya semoga aja nanti bagus ya. Let's go. Ini sudah mulai banyak ketemu dengan tongkang-tongkang kelapa sawit yang bawa apa? Kelapa sawit, batu bara. Kayak aku kenal orang nih guys di sini. Maaf mas, bukan tamu VIP, nggak boleh masuk. Khusus VIP.
Maaf ya sekali lagi. Iya ya guys. Oke teman-teman, kita mau sunsetan dulu. Dan sunsetnya mungkin nggak sebagus kayak kemarin karena sudah melipir di dekat daratan. Kalau kemarin kan kita pas di tengah laut benar ya. Jadi sunsetnya bagus. Oh, jangan makan udah tersedia. Sekarang jam 17.41. Jam makan malam. Ini makan terakhir ya karena kita dapat 5 kali makan dan ini makan yang kelima. Kita mau ke bagian depan teman-teman. Let's go. Nah ini di sini ada juga ruang VIP ya teman-teman. Itu ada ruang VIP di sana. Oke teman-teman, kita lagi nungguin sunset di sini. Sekarang hari kedua kita di kapal DLN Mandalika. Tadi barusan ada pengumuman kalau jam pengambilan makan sudah bisa diambil dan ini adalah makan kelima kita ya, makan terakhir. Betul, makan terakhir. Makan terakhir kita dapat 5 kali makan selama durasi 38 jam perjalanan. Nanti kita ngambilnya terakhir teman-teman. Masih rame. Tadi itu sempat crash sistem ya, sistem scan barcode-nya jadi agak-agak ngantri gitu. Jadi kita terakhir aja. Katanya terakhir menunya banyak kata Pak D. Betul. Udah kita sunsetan dulu, muterin lagu Banda Neira. Ya anggap aja kita naik kapal ke Banda ya, naik KM Gapulu. Ada yang kangen naik Gapulu guys. Dan naik kapal kayak gini, waktu-waktu terbaiknya adalah ketika sunrise dan sunset ya teman-teman. Jadi kita bisa menikmati suasana damai, tenangnya laut itu seperti apa itu pas sunrise dan juga sunset. Dan kali ini sunsetnya kayaknya ketutup awan karena kita sudah mendekati daratan. Kalau kemarin kan kemarin sore itu kita benar-benar di tengah laut ya. Jadi sunsetnya benar-benar bagus banget kemarin. Ini sudah mulai menyisir daratan Kalimantan dari sampai nanti ke Balikpapan. Dan rencananya kalau dihitung sama Pak D tadi kita bakal sampai sekitar tengah dini hari, sekitar jam 1. Jadi untuk ngitung kira 38 jamnya itu sekitar jam 1. Jadi rencananya kita mau stay dulu di Balikpapan, terus nanti kita melanjutkan perjalanan ke Samarinda. Kok di-spill? Nggak apa-apa. Tadi Pak D katanya mau ke IKN, tapi nggak tahu nanti kita sampai di sana capek apa enggak. Kalau nggak capek kita gas ke IKN, kalau nggak kita santai dulu untuk melanjutkan perjalanan kembali keesokan harinya. Mana sinyal lagi? Mana sinyal ya bang? Wah, tapi sunsetnya nggak ada api ya. Karena ada dekat daratan. Ini suasana senja dari atas kapal DLN Mandalika teman-teman. Ini harusnya lagunya lagu-lagu Banda Neira gitu. Dari situ lagunya berubah. Surya tenggelam. Jadi itu. Oke teman-teman, kita lagi di deck paling bawah sambil nikmatin senja di sini. Maghrib, makan dulu ya, ambil makan. Kita ambil makan dulu teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, ini menu terakhir kita.
makan kelima karena kita dapat 5 kali makan di sini. Ini tadi idenya Pak D, ngambilnya terakhir aja biar masih hangat kata. Bener. Paling kan. Oke, mari kita makan. Oke teman-teman, ini menu makan terakhir kita di KM DLN Nusantara, Mandalika. Ini ada telur balado, masih enak banget ya. Mantap. Dan nasinya juga masih hangat. Ini requestnya si mas-mas Mojokerto ini, ngambilnya terakhir aja biar dapet ini nasi hangat. Saya udah kelaparan. Mantap. Dan dari 5 kali makan menunya enak kan, dan masakannya itu berbumbu gitu, bumbunya tuh kerasa, sambalnya juga gurih, pedes, asin, pas. Ini suasana kantin di malam hari teman-teman habis maghrib, ramai kayak jajan, ngopi, dan luas banget sih kantinnya, enak. Ada tempat bermain anak di belakang sana dan bangkunya tuh banyak. Nunggu nih goreng mendoan guys. Tapi di sana pisang goreng terus itu. Ini lagi kayak adonan tempe gue. Ngidam mendoan dia. Ada mas-mas tasnya di foto guys. Di tasmu. Tasnya foto ada mas-mas kayaknya belanja. Ini bisa jajan pisang goreng, satunya 2.000. Terima kasih. Ini Pak D jajan tempe, tadi dia ngidam tempe deh. Ini ada hiburan juga. Kamu tahu nggak siapa yang nonton tuh? Ada hiburan juga kalau malam di sini di kafetaria. Ada yang nggak mau pulang-pulang tuh guys. Diajak pulang nggak mau dia. Jam 1:44 kita sampai di Balikpapan. Ini penumpang semua sudah pada siap-siap untuk turun. Oke teman-teman, ini kita sampai di Balikpapan. Ini kami belum tahu mau nginep di mana, jadi masih nyari-nyari penginapan nanti. Dari sini, ini kapal udah sandar sih. Suasana di pelabuhan Balikpapan. Ya kita turun yuk. Bro, betul. Untuk segera kendaraannya sekarang juga karena bermasa berlaku. Let's go. Ini pelabuhan Semayang Balikpapan teman-teman. Sampai kita. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pelabuhan Semayang Balikpapan. Tadi pas kapalnya proses merapat, kita tuh tidur teman-teman. Kapalnya udah sandar. Kita kebangun gara-gara di kamar berisik atau di tempat
kami tadi berisik jadi kebangun kapalnya udah selesai sandar, jadi nggak bisa ngerekam proses sandarnya. Ini ada juga ruang pengemudi teman-teman di sini. Ini sudah pada turun penumpangnya. Hati-hati, untung saya bawa sepatu jadi nggak licin. Ini suasana di bawah, ternyata ramai juga truk-truk yang besar-besar itu. Ini kabarnya soal refueling kayaknya teman-teman. Nah, langsung isi bahan bakar terus lanjut ke Surabaya lagi mungkin ini. Oke, kita sampai di Pelabuhan Semayang Balikpapan lagi. Ini ada kapal perang kayaknya. Ini ketika ada kapal bongkar seperti ini, biasanya ada travel-travel juga yang nawarin kita ke Samarinda, ke Sangatta, atau ke beberapa tempat di area sekitar sini teman-teman. Jadi tinggal kalian ini tujuannya mau kemana. Oke teman-teman, kita sampai di Pelabuhan Semayang Balikpapan jam 2:02 menit. Ini masih proses unloading atau kendaraan keluar dari dalam kapal teman-teman. Dulu pernah di pelabuhan ini juga tuh naik kapalnya DLU waktu dari Balikpapan ke Surabaya. Oke teman-teman, tepat jam 2 pagi kita sampai di Pelabuhan Semayang Balikpapan. Dan tadi tuh berapa ya, 38 apa 39 jam gitu ya dari Surabaya menuju ke sini. Dan itu tadi perjalananku naik kapal DLN Mandalika dari Surabaya menuju ke Pelabuhan Semayang yang ada di Balikpapan. Dengan harga 450.000, kira-kira menurut kalian seperti apa? Dan ya mungkin videonya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Let's go.